Yo, lu mesti balik lagi ke elektro. Kenapa? Gua lihat visi, kayak lu bakal jadi ahli robot satu saat nanti. Waduh. Ahli robot? Ah, lu bercanda. Serius? Coba lu bantu gua bikin proposal. Sehari, singkatan dari Sekolah Robot Indonesia. Maksa sekali ya. Ya kenapa harus mengenai robot? Karena robot kedepannya akan merajai. Mungkin juga lebih bisa berkembang di luar negeri. Ada tidak pikiran seperti itu? Ada yang sempat bilang begitu. Aku seharusnya nggak di sini. Aku seharusnya di Jerman. Muridku yang di Jerman yang berhasil. Mungkin Tuhan ingin tempatkan saya di sini supaya bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman lain bahwa kita nggak boleh menyerah. Saya awal mula tuh adalah seorang guru bahasa Inggris. Karena memang kebetulan saya dari latar belakang keluarga yang sangat-sangat sederhana. Saya cuma seorang diri, lahir, ayah sudah meninggal saat saya umur 3 bulan. Dan ibu saat itu menjadi seorang penjahit yang sebatang kara mencoba menopang hidupnya daripada saya. Tumbuh di keluarga di Cengkareng, maka saya disebut dengan seseorang yang tumbuh di Cengkareng dan bergaul dengan teman-teman di sana. Tumbuh kembangnya saya di sekolah itu cukup baik. Dalam perjalanan di sekolah dasar tersebut sampai saya masuk ke SMP, saya mengalami banyak sekali pergumulan hidup seperti biasa. Bagaimana kita bisa mengatasi biaya-biaya yang ada. Makanya saya banyak merasakan melihat anak-anak Indonesia yang memang kurang. Itu rasanya sama ya kejadian seperti yang terdahulu dengan kami. Lalu kemudian Tuhan banyak membantu. Ya, saat itu saya banyak membantu di gereja juga karena saya adalah guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak. Di situ saya mulai kenal anak-anak dan suka sama anak-anak. Saking kenalnya sama anak-anak dan bergaul sama mereka, saya kebetulan bisa bahasa Inggris dikit-dikit. Lalu kemudian saya kepikiran untuk melanjutkan sekolah lebih tinggi lagi. Saya masuk SMA, rencana mau jadi dokter. Sekarang kepleset menjadi dokter robot. Ya, jadi cukup jauh, selalu saya ngajar bahasa Inggris, kemudian dari muridnya cuma 3, 5, sampai murid saya 2.500. Saat itu saya punya cabang sampai di China. Di tahun 2002 saya menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang membuka cabang di China, di Meishan. Dan saat itu muridnya 700 orang. Tuhan membimbing saya mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak dan lagu saya saat itu adalah God Will Make a Way. Saat saya mengajarkan bahwa Tuhan bisa buka jalan, karena itu lagu favoritnya saya, banyak sekali anak-anak yang menjadi baik dan bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik di China. Dan saya punya 12 guru dan akhirnya sekarang sejak saya balik saya udah nggak nerusin lagi bahasa Inggris. Sekarang saya menjadi guru robot. Jadi saya punya robotika, lalu kemudian sekarang saya menjadi perusahaan robotika dan menciptakan robot untuk anak bangsa. Itu perjalanan saya sampai saat ini dan saya sekarang sudah pendidikan doktor. Awal mula dari pendidikan yang tadi yang susah ya, Tuhan baik, Tuhan buka jalan satu persatu. Yang penting adalah tetap berusaha ya, berdoa yang keras kepada Tuhan dan harus belajar terus. Saat saya menggunakan bahasa Inggris saya untuk mengajarkan banyak orang, saat itu ada seseorang yang mengatakan pada saya bahwa latar belakang saya itu adalah sebelumnya teknik elektro. Jadi saya ada teknik elektro, lalu kemudian saya ingin sekali menjadi dokter dan tidak bisa. Akhirnya saya menjadi dokter, saya pikir dokter elektronika. Dan saat itu kemudian saya berkata, saya ingin menciptakan robot untuk anak bangsa. Lalu kemudian robot tersebut satu saat nanti adalah namanya terkenal di seluruh dunia. Waktu itu masih unyu-unyu saya saat itu dan saya berkepikiran impian tersebut dan akhirnya PT Sari Teknologi muncul. Dan saya tidak pernah sangka perusahaan yang mulanya adalah cuma mengajarkan robotik buat anak-anak dan sekarang adalah punya murid lebih dari ribuan dan juga lulusan yang sampai ke luar negeri, Jerman, ada yang juga udah punya usaha di sana, ada yang jadi dokter pula, dan juga sekarang membuat robot-robot yang dipakai oleh perusahaan Jepang. Dan itu menjadi kebanggaan bagi kami. Dan kami berharap bahwa nanti ke depannya pendidikan teknologi di Indonesia, kita bisa mencetak anak-anak bangsa yang menciptakan teknologi buat bangsa sendiri. Dan analisanya kita, dari dalam perjalanan kami mengenai apa yang kami lakukan, ternyata memang kita harus punya satu pandangan bahwa kalau kita bisa menguasai teknologi, maka bangsa ini maju. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang menguasai perkembangan ke depannya. Bangsa yang bisa memimpin dengan mempunyai teknologi bangsa sendiri. Nah, ini yang bisa
bisa menyelesaikan masalah di bangsa dan negara kita. Jadi kalau kita tidak bisa berkembang, kalau kita tidak punya kemampuan seperti demikian, maka kita akan menjadi follower. Apakah adik-adik, teman-teman, semua ingin menjadi follower? Tidak. Nah, itu yang membuat kami berpikir bahwa saatnya kita juga mesti jadi pemimpin di depan. Dari sekarang, itu harapan daripada kami. Dari mulai cuma satu sekolah, sekarang udah ratusan sekolah, dari mulai satu murid sampai ribuan murid, kita mempelajari teknologi, jangan cuma di satu kotak saja. Atau mungkin jangan cuma memikirkan satu bagian saja. Kita mesti memikirkan keseluruhan secara holistik. Dan kita juga mesti berpikir bahwa begitu banyak masalah yang ada, itu menjadi peluang bagi kita. Metode kami itu adalah bagaimana menerapkan apa yang dipelajari secara teoritis dan diterapkan secara implementatif. Jadi kita menciptakan sebuah proyek-proyek yang memang proyek-proyek tersebut adalah inovasi. Dan inovasi tersebut diajarkan kepada anak-anak sehingga pemikirannya mereka itu adalah dari hulu sampai ke hilir. Dari mulai desain sampai implementasi. Dan bagaimana mereka meresponi daripada pekerjaan tersebut, itu membuat mereka mempunyai kerangka berpikir. Nah, semakin dia canggih akan kerangka berpikir, atau kemampuan dia semakin baik dalam menganalisa sebuah permasalahan, secara sistematis dia akan mempunyai computational thinking yang sangat bagus. Dan kalau bangsa kita mempunyai computational thinking yang baik, dan kemampuan menyelesaikan masalah yang efektif dan efisien, maka kita akan menemukan begitu banyak inovasi. Dan kita akan menemukan begitu banyak jawaban. Sesuatu yang logika itu menjadi praktis. Sesuatu yang berbau susah sekali menjadi praktis dan gampang. Dan kita ajarkan itu kepada anak-anak. Dan bagaimana mereka bisa meresponi hal itu. Jadi ada yang buat robot untuk alat mendeteksi jantung, ya penyakit jantung. Ada juga anak yang membuat di bidang IoT tanaman, ya kan. Bagaimana mereka juga mengembangkan juga alat transportasi secara otonom. Dan ini mereka semua mempelajari dari keseluruhan secara holistik. Ide-ide tersebut yang membuat menjadi banyak sekali solusi. Dan kemudian solusi tersebut menjadi sebuah kerangka bisnis. Jadi banyak sekali anak-anak yang lulus dari kami itu membuat bisnis plan yang dikembangkan di tempat dia nanti berikutnya berkembang. Dan dari bisnis plan tersebut ada satu anak murid saya, let's say namanya itu adalah Jayanto. Jadi beliau sekarang udah ada di Jerman. Sekarang dia punya sebuah perusahaan di Jerman, diinvest oleh orang Jerman. Dengan dana yang cukup besar, dia menciptakan sistem kontrol robot dengan hanya menggunakan program oleh gerakan kita. Saat itu dilakukan, jadi pengajaran itu ada secara pengajaran otodidak. Jadi bagaimana robot itu, ini sebelum saat ini ya, jadi dia temukan itu solusi, lalu kemudian dipatenkan oleh dia. Sejak paten itu, sekarang banyak sekali solusi tersebut yang sudah banyak muncul di China maupun di Jepang dan yang lainnya. Jadi pengajaran dengan otodidak dengan menggunakan pengajaran secara langsung. Jadi robotnya melihat kita, bagaimana robotnya kemudian mengikuti cara kita. Dan nanti ke depannya pembelajaran ini juga nanti adik-adik akan lihat ya, apalagi perkembangan teknologi zaman sekarang, robot itu begitu cepat. Beberapa waktu ini udah ada robot yang ikut pertandingan maraton. Robot bisa melakukan pertandingan maraton, berarti dia sudah mampu untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Nah, inilah yang kita bisa melihat bahwa bagaimana efektifnya teknologi ke depan membantu manusia. Dan kita jangan takut menjadi tergeser oleh mereka. Kenapa? Justru itu membantu kita lebih produktif. Kita bukan cuma belajar 1 tambah 1, 2 kali 2, ya, atau tentang fisika. Tapi bagaimana menerapkan itu semua dalam hal proyek zaman sekarang. Jadi proyek zaman sekarang apa? Yuk kita mulai. Untuk mulai apa? Do it yourself. Create your activity about robotics, about electronics, about solution. Jadi kesimpulan dari saya adalah selalu ingat bahwa sesuatu yang praktis pasti lahir dari sesuatu kerumitan. Terima kasih loh udah hadir di sini. Iya, terima kasih. Oke, kembali. Bro Yo, saya pengen tanya dulu deh. Sekarang berarti apa saja sih yang sudah diciptakan oleh Sari Teknologi sampai dengan tahun 2026? Ya, Sari Teknologi sendiri mempunyai pilar di bidang edukasi. Sekarang udah di pilar keduanya di manufaktur. Jadi kita service provider untuk segala macam solusi teknologi untuk manufaktur. Oke. Lalu kemudian pilar ketiga sekarang sudah masuk ke services, pelayanan. Jadi di services itu ranahnya sudah cukup banyak, mulai dari
Ropi, robot pintar Indonesia Ya. yang terkenal, orang bilang robot polisi itu, Ya, ya kan? yang ada di perayaan yang HUT viral Bayangkara itu, ya. heeh. Terus yang kedua juga masuk ke ranah bidang restoran, jadi robot Oke. restoran. Ya. Lalu kemudian lagi di bidang kesehatan, di robot kesehatan, Yap. dan terakhir di bidang services atau pelayanan di resepsionis, kemudian concierge, pelayanan AI, perbankan dan mall dan hotel dan lain sebagainya. Oke. Produk-produk dikonsumsi oleh luar negeri, Mhm. Indonesia 50%, ya 50-50 lah. Nah, kenapa Indonesia hanya 50% ya? Apa kita belum siap untuk perubahan ini? Pasarnya cukup niche. Jadi kebanyakan yang bekerja sama dengan kami, satu di pilar edukasi, yang kedua di manufaktur. Di manufaktur sendiri banyak sekali manufaktur di Indonesia masih 3.0, 3.0, belum 4.0. Oke. Jadi itu. Yang kedua di luar negeri di mana cukup banyak. Kita kan juga buat drone ya. Ya. Jadi drone-nya banyak diekspor untuk luar. Nanti kita akan eksplorasi mengenai apa saja yang mungkin juga orang tidak sadar itu adalah inovasi dari Sari Teknologi. Tapi saya tertarik untuk membahas, Broyo dulu pernah jadi guru sekolah minggu. Ya. Pernah juga punya perusahaan company ya, kursus bahasa Inggris. Emang cita-cita menjadi seorang inovator atau yang ahli robot itu sejak kapan? Jadi kalau kecil dulu saya suka sekali bongkar-bongkar radio. Saya lihat sekali film-film robot kan cukup banyak ya waktu kita masih kecil ya. Generasi kita. Lalu kemudian saya pikiran, wah saya mau buat robot sendiri. Buat robot anak bangsa. Lalu kemudian di kelas 2 SD atau kelas 3 SD lihat film-film robot. Terus kepikiran satu hal, aku ingin, anak kecil ya ini ya. Aku pengen buat robot buat Indonesia. Lucu ya, anak kelas 3 SD aku saat itu bisa ngomong seperti itu. Nah sejak saat itu dikuatkan kembali ya di tahun 2006 ya, 2006. Iya. Jadi sempat aku missing tuh linknya tuh. Nah itu menarik tuh, missing link itu linknya berarti berubah cita-cita? Iya, karena memang aku keluarga tidak mampu, jadi kan mesti kerja ya, pro robot ya. Iya. Jadi apa yang kulakukan saat itu adalah bertahan hidup, bisa lulus dari SD, bagus, bisa sekolah lagi, bayar uang sekolah SMP, ya kan, lalu kemudian mau masuk jadi dokter. Jadi apa yang terjadi saat itu adalah saya tidak bisa terusin karena saya nggak ada uang untuk masuk SMA. Sekolah swasta yang bisa terima saya akhirnya SMK. Dengan harapan bahwa setelah itu saya kerja. Pokoknya aku pengen kerja, bantu mama pokoknya. Jadi tahun 95 aku udah punya kursus bahasa Inggris. Wow. Ya, jadi kursus bahasa Inggrisku udah banyak tuh, muridnya udah 2.000 tuh. Iya, ya 2.000 kan? murid. 2.000 Dalam murid. berapa tahun tuh bisa mencapai angka 2.000 murid? 4 tahun lah. Awal mula kita nggak punya apa-apa. Yang punya kita adalah cuma brosur. Brosurnya bagaimana caranya? Ya udah ambil koran, gunting huruf-hurufnya. Lalu tempel. Terus saya ingat tulisan pertama gambar itu yoyo. Ya kan? Saya nggak tahu ambil yoyo dari mana, saya tempel itu tuh. Tempel, saya fotokopi. Ya saya gurunya, saya sebarin juga dari fotokopi. Dari fotokopi saya bisa beli buku. Pokoknya hari ini saya mau ngajar Anda, saya belajar. Gara-gara itu, 3 murid pertama saya jadi jago bahasa Inggris. Dan percaya nggak Bro Robert? 3 muridku yang pertama itu, yang ketiga itu masuk ke Singapura peringkat 2. Oh ya? Ya siswa, gara-gara bahasa Inggrisnya. Aku bingung, gue aja nggak bisa. Gue ngajarin dia bisa gitu kan. Tapi sebenarnya nggak qualified juga menjadi seorang guru dong? Nggak qualified. But after that I'm qualified. Sampai ngajar TOEFL. Dari nggak punya buku, ya kan, dari brosur sederhana punya buku, lalu kemudian punya buku TOEFL, akhirnya punya kursus besar sama Ruko. Maju lagi ke tahun 2006. Apa yang membuat Broyo itu mendirikan Sari? Aku punya TK. Di tengah perjalanan, saya dipanggil salah satu sekolah yang sebelahnya itu. Saya jadi kepala litbang di sana. Untuk bagian bahasa. Bahasa ya. Di tengah perjalanan situ ada sales buku datang ke saya. Yo, lu mesti balik lagi ke elektro. Kenapa? Gua lihat visi. Kayak lu bakal jadi ahli robot satu saat nanti. Waduh. Ahli robot? Ah, lu bercanda. Serius. Coba lu bantu gua bikin proposal. Sari, singkatan dari Sekolah Robot Indonesia. Maksa sekali ya. Dia tanya, kenapa lu pilih Sari? Sari itu core, intinya bro. Jadi kita ngajari inti kita yang disebar ke semua orang. Oh iya, keren lu ya, keren ya. Jadi proposalku dipakai ke sekolah lain untuk bilang jadi perusahaan ekskul. Lalu kemudian akhirnya Tuhan kasih 3 sekolah. Bangkin berkembang seperti polanya bahasa Inggris. Akhirnya saya bisa punya sekarang adalah pilar manufaktur. Manufaktur juga itu kepleset. Ya kan, jadi ada satu perusahaan Jepang datang ke saya, otomotif, terkenal sekali. Terus dia bilang, aku lihat kamu visi kamu bakal bikin ini deh. Ya
terima tantangan. Jadi kita belajar harus terima tantangan. Iya. Dan nekat juga sih. Ya, dia yang nekat ya, percaya saya ya. Dan saya dipercaya Tuhan untuk mengatakan iya dan berhasil. Berhasil apa yang kubikin. Kan kaget kan. Dari edukasi loncat. Udah itu jatuh cinta deh. Main terus. Ini tahun Akhirnya, berapa berarti manufaktur itu? Manufaktur mulai pertama kali tahun 2015. Pandangan saya adalah kita harus mulai dengan mengedukasi sekolah-sekolah. Ya, kenapa harus mengenai robot? Karena robot kedepannya akan merajai. Dan kita udah punya visi itu dari awal, udah melihat. Iya. Akhirnya di tahun 2017, jadi tadi kan terima manufaktur 2015 kan? Iya. Oke. Di dalam ngisi gap tersebut, aku terus kembangin. Dari mulai bikin kurikulum, ya kan, muridnya dari awal cuma 1 sekolah, 3 sekolah, dari 3 sekolah, lanjut sampai sekolahnya banyak. Lalu kemudian kita bikin perlombaan. Itu juga ada orang yang datang kepada saya. Terus datang ke saya, dia bilang, saya punya visi ke kamu, kayaknya kamu bakal sebarin robotik sampai ke Asia. Jadi dari lomba-lomba dari 2012, udah 3 tahun kan udah jago tuh. Ya kan? Di 2015 saya terima 3 tantangan. Saya terima tantangan bikin lomba robot internasional. Lalu kemudian tepatnya di tahun 2016, kita bikin perlombaan robot tingkat internasional, negaranya menjadi 8. Diselenggarakan di Bandung. Oke. Sekarang tahu nggak berapa negara? 25 negara. Tahu nggak challenge kedua apa? Manufaktur. Iya. Nah, tahu nggak challenge ketiga apa? Apa? Aku pengen punya dinosaurus sambil ketemu anak-anak bangsa di seluruh daerah bawa dinosaurus. Jadi animatronik. Robot dinosaurus. Robot dinosaurus, animatronik. Ya kan? Modal kan nggak ada kan? Akhirnya aku bisa dapat 17 dinosaurus. Nah, modalnya 1 dinosaurus berapa? Ya, bisa 80 juta. Jadi saya tantang diri saya. Kenapa? Karena 3 hal ini kalau saya jalankan, pendidikan saya pasti akan ke seluruh Indonesia dengan jalan seperti itu. Lalu kemudian kita bisa lebih mudah mendekati masyarakat. Tapi kalau kita lihat kan adalah cerita-cerita bahagia, cerita-cerita happy, pencapaian achievement. Cerita gagalnya di mana? Kita kan tidak ada ekosistem selengkap luar negeri. Betul. Ya kan? Dan Broyo di sini kan ibaratnya sebagai single fighter. Setiap hal yang saya jalani, Bro Robert, itu ada tantangan dan itu jatuh. Di belakang itu begitu banyak sekali luka. Pasti. Saya pengen bikin RoboPark. Apa tuh RoboPark? RoboPark ada sebuah ekosistem di mana tempat tersebut akan memberitahu kepada masyarakat Indonesia mengenai fungsi teknologi. Dan orang-orang yang datang sana bisa melihat implementasi daripada karya-karya saya. Ngaco kamu, mimpi kamu. Sampai ada yang bilang begitu. Nah itu masa saya drop. Drop. Udah last minute, Tuhan pulihkan. Ada yang nyantol. Dapat berhasil. Demikian juga dengan perjalanan saya ke manufaktur. Saya juga jatuh di manufaktur. Kan nggak semua robot yang kita buat berhasil. Saya dikasih modal DP, rugi saya. Karena apa yang saya buat gagal. Tapi saya cuma punya 1 modal berikutnya. Komitmen. Saya bilang kepada dia, saya janji, saya pasti akan bikin berhasil. Benar berhasil. Setelah sekian waktu. Ya apa yang saya alami nangis. Kenapa? Karena yang saya mestinya dapatnya untung, rugi. Tapi yang saya dapat apa saat itu? Pengalaman. Saya beruntung kalau dia tetap percaya saya. Dan sampai saat ini malah percaya. Terus dengan kami. Dan malah makin baik sekarang. Udah gak gagal. Kalau dulu gagal, sering gagal. Sekarang enggak. Berarti Tuhan. Udah fasenya sudah lewat ya? Sudah lewat. Tabungan kegagalannya udah banyak. Titik yang menentukan, turning point. Manufaktur udah berjalan dengan baik, edukasi juga berjalan dengan sangat baik saat itu. Di tengah perjalanan kena COVID. Wah, semua tutup. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berpikir. Karena ilmu yang kita punya adalah usaha itu sendiri dan tekad. Kita doa dengan sangat baik. Work hard, pray hard, we'll earn that one. Saya pengen bantu Indonesia di era COVID menciptakan ventilator. Tuhan izinkan. Ada orang yang datang kepada saya. Universitas, bro. Amazingly, 1 hari itu kita nggak ada berhenti. Kita learning from YouTube, kita learning from dokter. Aku belajar tentang ilmu pernafasan saat itu dari 3 dokter. Dan waktu itu ventilatorku jadi ternyata. Tepat tanggal berapa Februari PSBB pertama itu muncul di media dan diuji coba di Kemenkes. Aku kenal dengan Pak Terawan. Saat itu aku bikin oksigen generator. Susah sekali bertahan dalam sebuah passion selama 20 tahun kan. Mungkin juga lebih bisa berkembang di luar negeri. Ada tidak pikiran seperti itu? Ada yang sempat bilang begitu. Aku seharusnya nggak di sini. Aku seharusnya di Jerman.
Muridku yang di Jerman yang berhasil. Mungkin Tuhan ingin tempatkan saya di sini supaya bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman lain bahwa kita nggak boleh menyerah, nggak bisa dia menyerah. Apa prinsip saya pegang? Ya. Strongholdnya adalah iman. Iman. Saya tetap beriman. I'll be the next Elon here. Amin. Even myself, I got earn the name of Tony Stark from Cengkareng. Dan saya yakin impian saya tercapai. Dan Apa impian Bro Yo? Oke, saya punya satu gedung besar, ya. Di gedung besar tersebut saya membiayai seluruh anak bangsa yang punya inovasi hebat. Pastikan bahwa produk bangsa Indonesia, teknologi yang akhirnya nanti bisa dicintai oleh bangsa sendiri. Oke, Bro Yo, kalau kita melihat dari ledakan AI boom, ya AI boom dalam 2 tahun terakhir, di mana posisi robotics Indonesia saat ini? Terutama dari teknologi, apakah ini akan mengaccelerate apapun inovasi yang akan dilakukan atau ini justru tantangan baru? Terus terang di Indonesia sendiri terkait tentang AI boom ini, beberapa institusi pendidikan itu mulai bergerak menuju kepada pembekalan ya di setiap akademisinya. Akan tetapi untuk mengikuti percepatan dari yang ada di luar itu kayaknya sulit sekali karena ekosistem kita belum terbentuk. Ekosistem, kita bicara ekosistem. Dari hulu sampai hilir. Lalu kemudian kita sendiri masih menggunakan barang dari luar. Perusahaan yang kita punya akan lebih kepada perusahaan trader. Ya, perusahaan teknologi bisa katakan dia teknologi. Dia akan lebih kepada CKD dulu. Completely knockdown. Why? Because that is the fastest way to earn the money. Bagi bisnis di Indonesia adalah the fastest way to earn the money. To earn the cash. So, bagaimana kita nanti bisa ikutin boom itu? Ya, tentu dengan cara kita kerjasama kolaborasi. Kolaborasi dengan mereka yang di luar. Mereka pasti membutuhkan market di sini. Oleh karena itu, mari kita kolaborasi, transfer teknologi. That's the same thing that we do now. Dengan mobil listrik? Drone. Drone, oke. We work with drone, we work with the humanoid. Now we are the humanoid maker in Indonesia and drone maker as well. Kita gandeng kerjasama dengan China, perusahaan yang terbesar di sana. Berarti accelerating ya, penggunaan robot di sekeliling kita. Tapi Indonesia kan belum seperti itu dan ketakutannya adalah robot akan memutus pekerjaan manusia. Menggantikan pekerjaan manusia. Kalau kita lihat dari perkembangan yang akademik dan juga perkembangan teknologi Indonesia, bangsa sendiri, kita sendiri masih gagap. Terus terang kita masih gagap teknologi tersebut. Kita nggak bisa catch up mereka. Mereka itu? Perkembangan yang ada di luar. Lalu akan dikategorikan bahwa kita akan terdisrupsi oleh mereka. Ya, dengan perkembangan yang ada saat ini. Kita bisa katakan iya. Tapi bagaimana menenangkan diri? Saya lebih kata bukan menenangkan diri, tapi lebih tepatnya kita memposisikan diri. Coba kita posisikan diri kita bahwa kita itu mencoba riding the wave, not counter the wave. If the wave comes, you do not counter them, but you ride on the wave. So in order for you to ride the wave, you must remember you control everything to ride the wave. Jadi kalau kita mau mengendarai dia, maka kamu mesti mengetahui parameter dalam mengendarai dia. Artinya saat itu masuk ke dalam disrupsi teknologi tersebut masuk, kita mesti tahu bagaimana kita mengendalikan teknologi tersebut. You have the time. Every twice in the week, 2 kali dalam seminggu, buka YouTube. Buka course, banyak course yang jual tentang AI. Jadi saat kita mempelajari gitu, kita akan riding the wave. Perusahaan kita bikin divisi terkait tentang AI. Kembangkan tim-tim yang nanti bisa menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas. Bagaimana dengan pekerja berikutnya? Pekerja di dalam perusahaan tersebut akan makin meningkat targetnya. Nah, saat target itu diberikan, ya kan ada beberapa bagian pekerjaan yang akan digantikan karena dia akan memfokuskan diri terhadap target. Terus saya bilang fokuskan aja ke situ. Jadi dia akan shifting ke sana. In order to shift, you know how to ride the wave, then you control that one, you maximize your target here. Dan perusahaan akan mengatakan, oh gue suka kamu banget. Kamu bisa maksimal sekali. Nah, berarti manusia seperti apa yang akan bertahan di era gempuran robot dan AI? Manusia apa? Manusia yang resilient. Manusia yang tidak mudah menyerah. Manusia yang tetap punya keteguhan, ketekunan. Nah, itu yang saya rasa Indonesia punya itu mental. Ya, merah putih. Kita bahkan bisa angkat bambu runcing, kita berperang, kita bisa lawan bangsa lain ya saat itu ya, saat melawan di kemerdekaan. Saya rasa modal seperti itu, asal itu tetap perkuat. Kalau kita tidak perkuat
modal tersebut, kita akan lebih kepada apa ya? Mengikuti zaman. Kalau kita mengikuti zaman, ya berikutnya kita akan ikutan sama seperti mereka. Kalau misalnya pada saat ini ada inovator-inovator muda yang ingin mencari jalan dan juga menjadi Broyo, tapi dengan gempuran yang ada, mereka punya punya tantangan tidak hanya dengan sesama manusia, tapi dengan kecerdasan buatan, dengan robot. What can you tell them saat ini? Well, you're not lucky, man. I will tell that first. You're not lucky. You're living in the era which is everything is moving so fast. Iya. Comparing about 20 years ago, in my era, I still can survive. Dulu inget banget gua, kalau misalkan tahun 90 kita jadi insinyur, itu keren banget itu. Iya. But now insinyur is nothing. You're supposed to be S3 malah, ya kan? Iya. First I will tell them like that. You're not lucky. So second is, I will tell them, but you have celah. You have a small hole, which is you can make it bigger. Apa itu? Yeah. You have collaboration. You have collaboration. Saya nggak mungkin sampai posisi seperti ini kalau saya nggak collapse sama orang. Saya nggak bisa mengatakan bahwa saya hebat. Saya collapse, man. Yeah. Okay, you know that what happened long time ago, a year ago, di Monas. Ada muncul, which is that is gossip ya. Ada robot anjing 3 miliar, which is police is not buying that one. Yeah. Ya, we help them, ya kan. Dan bagaimana caranya saya bisa menghadirkan 10 robot anjing, 10 robot manusia dengan semua armada yang ada, termasuk tank segala macam. Yeah. We collapse. I contact Unitree. I tell them that I'm Sari Technology. I'm Johannes Kurnia. I develop WRG, pertandingan robot dunia. Yeah. I develop many robots for big automotive brand. Yeah. Okay, I want to do this one. Can you help for Indonesia? Okay. I trust it will make Indonesia different, and your brand will be bigger. I make it, man. Yeah. And then, because of the challenge comes from the police, I answer it. Yeah. After answering that one, police getting better. Oke. Paham. Collapse. Benang merah dari yang apa Broyo katakan adalah walaupun terkesan artificial intelligence dan juga robot bantu kamu, tapi tidak ada yang bisa bantu kamu untuk lebih hebat lagi selain manusia gitu ya. Dan Tuhan. Dan Tuhan. That's what I wanna hear. Iman. Dan Tuhan dan Tetap iman. iman. Iya. Wow, thank you so much Broyo telah Thank you so much, berbagi Bro di Robert. The iTalk. Semoga yang menonton ini, khususnya para generasi muda ya, terbuka pikirannya dan juga jangan takut menghadapi ombak yang sangat besar, tantangan yang sangat besar, tapi sekarang adalah saatnya kita menunjukkan karakter diri dan bertahan di tengah situasi yang seperti ini, tidak hanya sebagai manusia yang punya intelijensi, tapi juga manusia yang punya empati terhadap manusia sesama. Karena itu terbukti di perjalanan Broyo. Terima kasih. Makasih Bro Robert. Thank you so much. Thank you so much. Kita berikan tepuk tangan untuk Johannes Kurnia. Untuk kita semua. Untuk kita semua. Thank you.